Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Kemarin cerita terkait dengan Sayyidina Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu memerintahkan seseorang, yaitu Nadlah bin Muawiyah, untuk ke tanah Halwan. Nah, di sana Nadlah itu di suatu gunung, suatu gunung, kemudian adzan, Allahu Akbar, dijawab oleh makhluk di situ. Dijawab, kabarta kabiron, ya Allah, maha besar engkau. Kemudian ketika membaca Nadlah asyhadu an la ilaha illallah, makhluk itu ngomong, jawab kalimatul ikhlas, ya Nadlah, itu kalimat ikhlas. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makhluk itu menjawab sangat, bacaan itu sangat memberikan kebahagiaan kepada Nabi Isa. Hayya 'ala shalah, beruntung bagi orang yang berjalan untuk melakukan sholat dan secara istiqomah melakukan sholat. Ketika Nadlah membaca hayya 'alal falah, kemudian dijawab oleh makhluk itu, kebahagiaan bagi orang yang dimana mereka itu mengikuti sholat itu. Kemudian menjawab Allahu Akbar, la ilaha illallah, murnikanlah engkau dengan semurni-murninya, maka mudah-mudahan engkau diharamkan jasadnya masuk neraka. Di makhluk itu berdoa. Kemudian setelah azan itu selesai, Nadlah bertanya kepada makhluk itu, man anta, siapa engkau? Apakah kamu malaikat? Apakah kamu jin yang menempati ini? Apakah kamu manusia? Kemudian dia mengatakan, saya itu adalah teman atau makhluknya Allah. Saya pengikutnya Rasulullah. Saya juga temannya Sayyidina Umar. Ini terus siapa engkau ini? Dia itu dengan kepala atau jenggot yang putih, rambut yang putih, semua serba putih. Dia ulul salam, Nadlah ulul salam, maka dijawab salamnya itu. Kemudian tanya, siapa engkau? Saya Zarnab bin Yar'ana. Nabi Isa mewasiatkan kepadaku, jadi dia itu termasuk umatnya Nabi Isa, untuk bertempat di gunung ini. Gunung ini kemudian sampai nanti turunnya Nabi Isa. Dan diminta untuk menyampaikan kepada engkau ini, sampaikanlah kepada Umar. Untuk apa? Untuk umat itu memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti,
mencari jalan kebenaran. Itu. Ini pesannya Nabi Isa disampaikan kepada Zarnab ibn Yar'ala. Di Zarnab bin Yar'ala ini makhluk yang nggak kelihatan di situ. Umatnya Kanjeng Nabi Isa nanti bakal temurun juga ketika Nabi Isa juga temurun di bumi. Ya. Selain itu apa? Selain itu ya, agar supaya orang-orang yang dewasa, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Ini pesannya, pesan Nabi Isa kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian apalagi pesannya? Wataraku lan podo ninggal sapa wong kabeh al amra ing perkara bil ma'ruf lawan kebaikan. Mereka semua meninggalkan kebaikan. Falam ya'mur lan ora perintah sapa wong kabeh bihi kelawan kebagusan. Mereka enggak memerintah kebaikan. Wa taraku lan ninggal sapa wong annahya ing larangan anil mungkari saking kemungkaran. Falam yanhaulan ora nyegah sapa wong anhu saking iku kemungkaran. Mereka selalu melakukan kemungkaran. Diperingatkan oleh Zarnab ibn Yar'ala ya, yang dimana itu wasiatnya Nabi Isa. Jangan sampai seperti itu, diingatkan. Wa ta'allamu lan belajar sapa alimuhum wong sing alim al muallima al ilma ing ilmu ya jaliba supaya narik ilmu dunia ing andana nira ing pira-pira dinar wa darahim lan darahim. Ya, belajar ilmu agama hanya untuk kepentingan duniawinya, mengambil keuntungan. Wa kana lan ana apa al-mataru udan qaidon iku waktu panas, yakni ngarepaken iku ayyam shaif. Dino ketiga hujan itu pada saat waktu panas, ndak musime udan. Ya. Wal waladu lan anak iku aghaidon keras, yakni ngarepaken iku yaghidu keras sapa anak walidayhi biro ling wong tuwa lorone. Anak itu berani kepada orang tua. Ini disampaikan itu. Wa yufidu lan akeh apa allata alli'amu perkara kang winodo faidon iku akeh wa yagidu lan kidi apa alkiramu pira-pira perkara kang mulya gaidon kelawan kidi. Perkara-perkara yang jelek tambah banyak, perkara-perkara yang mulia semakin sedikit, yakni ngarepaken iku yakilluna kidi apa al-kiram wa sayyidulan muta lan nguataken sapa kaum al-binaa ing bangunan. Dia hanya bangunan-bangunan saja yang diperhatikan, tapi terkait akhlak, terkait pendidikan agama, terkait ucapan itu sangat minim sekali. Wattabi'u lan anu sapa kaum al-hawa ing hawa nafsu selalu diikuti. Wa ba'u lan adol sapa kaum ad-dina ing agama bidunya kelawan agama dunya, memperjualbelikan agama.
Agama dijadikan tameng untuk ya, kepentingan pribadi, kepentingan dunia. Wastakhifu lan milang-milang enteng sapa kaum bidima lawan pira-pira dima wa qata'u lan mekat sapa kaum al arhama ing silaturahmi. Silaturahmi tidaklah terjalin dengan baik, banyak pertengkaran. Nah ini potret daripada manusia di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab sampai sekarang. Jadi, zamannya Sayyidina Umar sudah ada makhluk yang seperti itu. Mereka sangatlah jauh dari akhlakul karimah. Justru mereka banyak melenceng, banyak melakukan pelanggaran. Wa ba'u lan adol sapa kaum al hikama ing pira-pira hukum. Wa tululan durakan sapa kaum al manarat ing menara itu bangunan-bangunan ditinggikan. Wa fadadu lan mais-maisi sapa kaum al masakhifa ing pira-pira mushaf. Wa zukhrafu lan mais-maisi sapa al masajid ing pira-pira masjid. Ya masjid dipaes-paesi tok, diperbagus, tapi kalau masih ibadah sudah nampak sekarang. Ini tidak hanya zaman sekarang, zamannya Nabi, zamannya kepemimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab pun begitu. Masjid diperbagus, agama diperjualbelikan, akhlakul karimah tidak dijaga, pelanggaran dilakukan semua. Jadi sepeninggalan Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, banyak orang yang kembali lagi kepada akhlak yang tidak baik. Maka kita ya beruntung ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk ibadah, untuk ngaji, untuk mondok ya, sambil belajar sekolah. Wa adharu lan nampak sapa kaum ar-rasya ing suap. Wa aqalu lan mangan sapa kaum riba ing riba. Wasara lan dadi sapa apa alladzina sugih aziran iku wong kang mulya, wong sing sugih dimuliakan. Bukan karena akhlaknya tapi karena kekayaannya. Wa raqiba lan nunggang sapa nisa wa wadun as-suruja ing tunggangan. Tsumma ghabanu lilunga sapa wong anna saking kita. Wa dzukira lan den tutur apa anna Sa'dan sedaya Sa'ad iku kharaja metu sapa Sa'ad ba'da dzalika sawise mengkono-mengkono iku lunga fi arba'ati alafi rajulin sertane 4.000 wong. Fanazala lan bangun sapa Sa'ad hunaka ing iku gunung arba'ina 40 apa yauman dinone. Di setelah itu, setelah diberitahukan oleh Nadlah ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian menempati gunung itu dibarengi dengan 4.000 orang kelompok selama 40 hari. Yu'adzinu adzan sapa Sa'ad bin Abi Waqqas li kulli salatin bareng saben-saben salat. Jadi setelah dilapori oleh Nadlah ya, bahwasanya di gunung itu ada beberapa pesan yang dipesankan oleh Zarnab ibni Yar'ala itu terkait semuanya tadi, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, semuanya itu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas membawa 4.000 orang untuk berada di gunung itu selama 40 hari. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adzan di situ selama 40 hari itu adzan. Zuhur adzan, asar adzan. Ya.
Falam yasma moko orang rungu sapa Sa'ad jawaban ing jawab walalan ora kalaman ing ucapan, tapi tidak mendengar apa-apa. Di zaman dahulu pun sudah diberi, ada orang yang diberi keistimewaan mendengar dan melihat barang-barang gaib. Ya, termasuk ini. Ini adalah itu prajurite Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu prajurite Sayyidina Umar, anak buah Sayyidina Umar. Nah, Nadlah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar dan juga melihat ya barang-barang yang gaib itu. Jadi barang gaib itu. Di Zarnab ibni Yar'ala itu, Bar'ala itu barang gaib, makhluk yang tidak kelihatan yang menggunakan serba putih, dan makhluk itu masih umatnya Kanjeng Nabi Isa. Itulah. Dilapori oleh Nadlah ketika Nadlah itu di gunung itu, aku adzan niku ono sing jawab. Kemudian setelah semuanya selesai, ya, saya tanya orang itu, kamu siapa? Dari mana asalmu? Dijawab, saya itu umatnya Nabi Isa, diberi wasiat Nabi Isa untuk menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Akhirnya disampaikan ya, melalui Zarnab ibni Bar'ala itu ya, kepada Nadlah itu. Akhirnya Nadlah itu menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian setelah mendengar penuturan Nadlah, akhirnya bos aku tak ning gunung ae, saya pengen mendengar itu, dengan membawa 4.000 orang tinggal di sana selama 40 hari. Setiap waktu masuk sholat itu adzan, duhur adzan, asar adzan, maghrib adzan, isya adzan, subuh adzan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mendengar jawaban apa-apa daripada Zarnab ibni ya. Nah, inilah bukti bahwasanya makhluknya Allah yang tidak kelihatan itu ada. Di makhluknya Allah dari yang nggak kelihatan, yang sudah nggak kelihatan itu apa? Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Kemudian yang kedua ada setan, kemudian ada iblis. Jadi kalau setan itu ya banyak macamnya, ada pocong, genderuwo, kuntilanak itu begitu. Itu yang nggak kelihatan. Kemudian ada wali-walinya Allah, ruh-ruhnya walinya Allah. Ada ruhnya nabinya Allah, nabi dan rasul. Ada malaikat-malaikatnya Allah. Ini makhluknya Allah yang tidak kelihatan. Nah, di sini Zarnab bin Bar'ala ini termasuk walinya Allah. Termasuk walinya Allah. Ruhnya walinya Allah. Karena dengan apa? Dengan baju yang putih, serba putih, ya, mengaku kalau daripada umatnya Nabi Isa. Nah, inilah. Maka jangan heran kemudian ada orang yang diberi keistimewaan bisa melihat barang-barang gaib itu. Jangan kemudian jangan kamu itu kemudian wah mau sosik jangan. Ini dalilnya di sini ada. Di kitab ini ada bahwasanya ada makhluk, ada kekasihnya Allah yang masih hidup yang bisa diberi keistimewaan untuk bisa melihat, tidak hanya melihat, melihat dan mendengar dan bisa berkomunikasi. Itulah tiga ini.
tiga keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, pilihannya ya, bisa berkomunikasi dengan barang-barang atau makhluknya Allah yang tidak kelihatan yang sudah saya sebutkan. Jin, ya, setan, iblis, ruhnya malaikat, ruhnya para nabi rasul, ruhnya wali-walinya Allah, kemudian malah malaikat. Apakah kita bisa? Bisa. Gitu. Kalau belajar, gitu. Kalau kita itu, ya kita harus belajar gitu. Ada ya belajar untuk berkomunikasi. Ya berkomunikasi kayak gini ya, termasuk gitu. Nadlah bin Muawiyah ini kan, dia itu berkomunikasi dan juga melihat dan juga bisa mendengar ucapan daripada Zarnab ibni Bara'ala, yang dimana Zarnab ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk umatnya Nabi Isa alaihi salam. Ojo gumun sampean. Gumun ono apa ning kono ya itu jangan, itu makhluknya Allah semua. Ya ketika maka ada yang ketika orang meninggal itu kemudian rohnya datang, itu beneran gitu ya. Setiap malam Jumat datang ke rumahnya itu untuk melihat keadaan, itu beneran itu. Itu rohnya Allah, rohnya yang diizinkan oleh Allah ya, untuk melihat keadaan rumahnya, untuk melihat bagaimana keluarganya itu. Misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 40 hari itu kan. Nah, itu diizinkan oleh Allah. Terus apakah rupanya sama dengan wajahnya itu, apakah sama dengan yang ketika masih hidup? Nah, berbeda-beda ya. Ada yang sama, ada yang sudah berubah. Lah, yang sama bagaimana? Yang sama adalah orang-orang yang baik. Misalkan wajahnya ya kaya aku, misalkan ya, ruhnya ya kaya aku kayak gini. Ada yang sudah wajahnya jelek, ya. Wajahnya jelek, keriput, itu apa? Itu karena apa? Di dunia melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi ruhnya itu jadi baik atau tidak, tetap atau tidaknya bergantung daripada dia melakukan kehidupannya bagaimana di dunia. Ketika melakukan di dunia tidak baik, maka rohnya nanti wajahnya ya jelek, welek ya. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, maka tambah bagus, tambah muda ya. Pakaiannya serba putih gitu. Diberi oleh Allah, karena diberi keistimewaan itu. Dia melakukan sesuatu yang baik. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi baju. Ya seperti ini, Zarnab bin Bara'ala, putih semua, bajunya putih. Ya, karena diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang pada saat di dunia tidak melakukan kebaikan, ya compang-camping. Ora dikai baju, wajahnya elek, tuwek. Tetap diberi oleh kesempatan Allah untuk melihat rumah itu setelah kematiannya itu. Nah, orang-orang yang bisa melihat, orang-orang yang bisa mendengar, orang-orang yang bisa berkomunikasi, itu ya bisa. Maka jangan gumun kemudian ada orang yang kemudian komunikasi dengan roh-roh itu. Jangan gumun, ini sudah ada di zamannya Sayyidina Umar. Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kamu tuh wah gumun mari ngono. Wah wong iki ngene, jangan. Enggak perlu, wong ini sudah ada kok. Jadi maka perlu kita itu ya kalian juga bisa ya. Bisa ketika mau belajar terkait itu. Jadi ada ilmunya di situ, ada belajarnya. Tidak syukur kemudian
Tidak ada belajar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada seseorang itu, ya, bisa itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa yang keistimewaan itu diberi oleh khodam. Ada khodam. Khodam itu khodamnya dirinya siapa? Khodam itu yang nggak kelihatan, yang mendampingi begitu. Ini ketika belajar terkait, ya, ilmu seperti itu, ya, kamu kan pernah kan ada yang Ujang Bustami kemudian sebagainya itu ada itu. Apalagi itu siapa yang bisa komunikasi dengan itu. Jadi ada yang keistimewaan itu diberi langsung oleh Allah, ada yang bukan. Nah, Nadlah bin Muawiyah ini diberi keistimewaan oleh Allah, ya, langsung oleh Allah. Ya. Berarti orang-orang yang bisa begitu, apakah juga semuanya bukan yang diberikan oleh Allah? Iya. Ya. Bisa jadi ada bantuan, ya, bantuan dari khodamnya, bantuan dari pendampingnya. Maka ada kenal khodam gitu kan. Ada khodamnya apa? Wah, khodamnya ternyata, ya, jin muslim, khodamnya macan, khodamnya ini ya itu, khodamnya gedurwo, khodamnya ini, itu. Nah, itu yang mendampingi orang itu. Tapi ketika khodamnya yang di khodamnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendampingi ya wali-walinya Allah. Yang mendampingi wali-walinya Allah. Bukan jin lagi, tapi walinya Allah. Di Allah memerintahkan, ya, kepada ruhnya walinya Allah itu untuk mendampingi orang itu. Itu kalau ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmunya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendampingi tadi ada jin. Ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, ada yang setan, ada yang macan misalkan, ada yang barangkali. Itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendampingi ruhnya wali-walinya Allah. Walinya Allah kan banyak sekali. Maka jangan kemudian kamu itu wong itu kok ngene, jangan. Enggak usah heran. Itu tinggal siapa yang ada di dalam pendampingnya, siapa khodamnya. Khodamnya walinya Allah atau khodamnya daripada jin, setan, iblis. Rugi ketika khodamnya kita adalah jin, setan, iblis. Sangat rugi. Maka hati-hati belajar koyo ngono, hati-hati. Jangan sampai kita belajar kayak gitu justru khodamnya adalah jin, setan, iblis. Kita harus khodamnya adalah ruhnya wali-walinya Allah. Karena itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi orang. Dan itu jarang. Kalau kita mau belajar kayak gitu, ya jangan sembarangan. Ya, harus betul-betul mencari guru yang menunjukkan kalau khodamnya adalah ruhnya para walinya Allah, bahkan ruhnya para nabi. Bahkan ruhnya wali-wali yang sudah bagus semuanya, yang sudah memang itu teruji sebagai walinya Allah. Tidak sembarangan, ya, dengan sembarangan orang poso mutih ini. Kemudian begini, ngombe ini sebagainya. Wah, akhirnya kebal sebagainya. Besok ini itu. Wah, hati-hati. Dikhawatirkan khodamnya adalah bukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nadlah bin Muawiyah dalam kitab ini adalah orang yang diberikan
keistimewaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melihat yang namanya Zarnab bin Bar'ala. Zarnab bin Bar'ala itu makhluk yang tidak kelihatan, termasuk ruhnya walinya Allah pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua ya ketika diberi keistimewaan oleh Allah, ya memang itu merupakan keistimewaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu ahadits Abi Dzar al-Ghifari wallahu a'lam bishawab.